Ladies and gentlemen, please welcome by Cipil Pro Remix. Kau tega menyakiti aku, kau sia-siakan cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Mozaik. Saya Izzy di gitar. Dan saya Huri di vokal. Stay tune terus di thenewsradio.com Indonesia. Satu-satunya radio yang udah ngeprank saya live on air. Wah, seru banget ya pastinya. Sedih banget gua. Tapi keren sih. Untung juga gua nggak kena. Tapi ya udahlah ya. Yang penting jangan lupa untuk request lagu-lagu kita yang berjudul Dunia Sementara, Akhirat Selamanya. yang bersama di surga hanya di thenewsradio.com Indonesia. Inspiring Online News Radio. Terima kasih. Sia-sia begini. Ya. Nah, jadi tuh tujuan kegiatan ini kenapa mengumpulkan teman-teman dari media, kita tuh pengen mensertifikasi ya, pengen memasukkan itu tentang HIV dan AIDS biar supaya teman-teman yang terinfeksi itu tidak ada stigma dan diskriminasi. Sebagai contoh nih, misalkan di pemberitaan kan biasanya kan ada tuh satu orang terinfeksi HIV gitu. Sebenarnya tuh hal seperti itu tuh hal yang sangat konfidensial banget juga. Jadi kita pengen memasukkan di situ. Nah, kayak di sekali aja. Dan sebelum kita berlanjut, kita akan memperkenalkan diri dari mana, organisasi mana, dari media mana. Yang pertama aku pengen dari sini dulu deh, karena di sana ya. Oke semua, selamat siang. Nama saya Angga Robert. Saya dari Organisasi NSM.
apa-apa. Ya. Iya. Oke, Bapak dari mana, Pak? Oh, saya dari tadi. Oh, enggak. enggak. Nama saya dengan Dita Wiryawan. Saya dari TFTV News, untuk channel YouTube. Ya, terima kasih. Saya dari info kita investigasi. Oke, pertama dari jurnal Bapak. Dari saya Ahmad dari Reporter. Saya main dari media analis Indonesia. Oke, Ya, dari HSN. saya bisa Apa? Dari. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama adalah membangun jaring antara populasi kunci dan lembaga komunitas untuk berbagi informasi yang untuk pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci dan orang yang hidup dengan HIV. Nah, jadi itu di sini kita pengen kayak berubah stigma dan diskriminasi, misalkan dari penyebutan. Biasanya kan teman-teman yang nggak tahu dia akan bilangnya adalah penderita HIV kan, terus penyandang HIV. Oh iya, sebutannya. Tapi yang benar adalah yang menurut teman-teman orang dengan kita di sini menurutnya orang dengan HIV gitu. Jadi karena HIV itu tuh bukan penyakit kan, dia itu virus. Jadi kita pengen itu masyarakat nggak takut dengan kata-kata itu kan kayak penyandang penderita, berarti orang-orang yang HIV menderita banget kan gitu. Sebenarnya kan enggak kan gitu. Nah, aku juga pengen di sini kan aku ngundang beberapa teman orang hidup dengan HIV. Nah, aku pengen tahu dong ceritanya gimana gitu biar bisa teman-teman masyarakat, kira-kira teman-teman media ini bisa paham gitu kan. Ada pemberitaan tentang teman-teman Oda tuh, jadi nggak menyebutkan penderita, nggak menyebutkan penyandang gitu, atau kata-kata negatif lainnya gitu. Kak, itu mau ngomong apa? Agak diri dong Kak, biar teman-teman aktif banget. Ya. Biar teman-teman media tuh juga ketika melakukan pemberitaan itu tidak menyebutkan kata-kata yang yang sensitif bagi teman-teman Oda gitu kan. Karena kan orang yang dengan itu dia kan udah kelihatan menderita kan, dia udah kelihatan sengsara hidupnya gitu. Tapi tetap bisa berkembang kita. Ya, mungkin sedikit sharing aja. Jadi kalau misalnya orang dengan virus itu bukan berarti orang yang mudah menularkan dalam satu ruangan, gitu ya. Jadi kadang kan orang udah menyandang virus gelar positif HIV itu seperti kayaknya momok besar. Ada orang itu dilabelin, wah ini orangnya terkutuk atau seperti kayak apa. Sebenarnya nggak se-ekstrim itu, karena menularkannya juga kan nggak sangat mudah seperti corona ya, atau TBC dia menular melalui droplet atau itu. Ini kita kan makanya di sini perlunya ada edukasi kan untuk kurang lebihnya untuk memutus mata rantai atau stigma diskriminasi pada teman-teman yang orang yang terpapar virus HIV. Itu sih darinya. Ya, terus aku juga pengen tahu gimana pendapat tentang teman-teman. Biasanya kan kalau berita tentang pekerja seks itu kan ditanya pasti yang berbau negatif kan katanya. Seorang pekerja seks komersial gitu. Udah pekerja seks komersial aja. Iya. Kalau nggak komersial, Sama satu pekerjaan itu pasti ada duitnya. Iya. Ya. Pasti komersial gitu. Nggak mungkin dong dia gratisan. Namanya bukan kerja seks itu maka jatuh. Jadi kan aku pengennya kita menyatukan persepsi gitu bahwa ternyata PSK, kita kan teman-teman pasti taunya PSK kan yang di jalan itu, atau misalkan yang di jalan, yang di klub, yang dimana pasti dari PSK. Ternyata tuh istilah yang benar adalah pekerja seks gitu. Dia kan udah pekerja seks, berarti dia menjual jasa seksnya kan. Kalau komersial berarti
ya jual-jual juga gitu kalau kayak ya udah mah apa kerjaan dijual gitu kan, bukan intinya bukan masalah itu. Nah aku pengen tahu dong ya itu tuh maksudnya pengen tahu dong misalkan kayak pendapat kakak sebagai pekerja seks ketika melihat pemberitaan tentang pekerja seks itu kayak gimana? Ya sebenarnya Sendiri mbak, sendiri mbak, Hah? sendiri. Nama saya siapa? Gitu. Kan tadi udah sebutin. Oh, iya. Nama. Ya sebenarnya sih sedih banget gitu ya kan gitu. Kan mungkin yang lain nggak tahu penderitaan kami di jalan ya kan seperti apa gitu kan gitu. Kita kan cari uang seperti itu, cuma pemberitaan yang dari media atau masyarakat atau yang lain kan gitu memandang kita yang buruk lah gitu ya kan. Sebenarnya sih nggak mungkin lah kita mau seperti itu gitu kan gitu. Mungkin tahu semua seperti apa gitu kan gitu. Sebenarnya sih sedih ya, tapi kita berjuang untuk keluarga sih, ini itu aja. Cari uang untuk keluarga itu aja. Mbak, pernah ada rasa penyesalan nggak? Nyesal banget abang atau pak, nyesal banget ya kan gitu. Pernah ada mau Mau hijrah, iya saya pernah hijrah. Sebelumnya pernah hijrah gitu, usaha gitu kan. Pernah hijrah kerja juga, pernah hijrah juga gitu. Nyambi juga sih, cuma kan mungkin ya tamatan saya kan juga nggak punya tamatan yang wow bisa kerja di tempat yang bagus gitu kan ya. Nggak cukup lah untuk keluarga gitu. Itu aja. Maaf mbak, boleh tanya mohon maaf untuk menjadi PSK ini sudah berapa lama mbak? Menurut Pak, apa teman kita ini bukan buat diwawancara. Oh, sorry. Aku pengennya dia tuh kayak ngasih ke teman-teman media bahwa ternyata yang dikeluhkan dia terkait pemberitaannya dia tuh kayak gini. Jadi aku pengennya dia cerita dulu. Nanti untuk tanya jawabnya, nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng apa yang kira-kira teman-teman media pengen tahu kita pekerja seks, tentang homoseksual, tentang dia atau tentang teman-teman Oda gitu. Jadi untuk saat ini kita tidak, dia teman-teman di sini tidak minta wawancara gitu. Jadi Tadi kenapa nggak ngomong? kita Tadi kan kita meeting. Ya kita kan berproses gitu. Oh iya, Jadi, berproses, makanya kan ya. aku kan pengen tahu aja persepsi dia tentang misalkan pemerintah tentang apa namanya kerja seks gitu. Nah, aku juga pengen tahu nih pemberitaan tentang teman-teman. Biasanya kan teman-teman komunitas itu pasti ditujukan misalkan nih, digedein banget nih misalkan. Seorang homoseksual membunuh, pasti gede homoseksual, gede banget pasti. Di highlight, dimerahin, dibuletin, dilampu-lampuin kalau bisa kan. Oh iya, di smoking. Nah, tapi Karena ketika itu rating. iya kan. Tapi ketika misalkan pemberitanya yang ngebunuh ya heteroseksual nggak, terus kan seorang heteroseksual membunuh, pasti nggak kan? Pasti lebih terus dari segi pemberitaan. Misalkan kalau penglihatan aku di media sosial di TV, biasanya kalau dia pelaku asusila-nya ada heteroseksual pasti ditutupin, pasti di identitasnya tutupi. Tapi ketika misalnya homoseksual yang telanjang itu yang dulu kemarin di foto yang menggerebek public seks, pasti dilihatin gitu ya secara utuh. Nah itu ya kita juga pengen memasukkan isu kayak gitu. Nah buat teman-teman yang bekerja di isu, kan ada penanggulangan HIV, ada banyak kan, populasi kunci itu ada 5. Yang pertama adalah populasi kunci itu, aku jelasin dulu. Populasi kunci itu ada orang-orang yang rentan terinfeksi HIV. Tapi semua orang di seluruh Indonesia ini rentan HIV. Tapi yang paling rentan adalah teman-teman 5 populasi ini. Yang pertama itu pekerja seks. Yang kedua itu teman-teman transgender. Yang ketiga itu homoseksual, gay. Tapi kalau homoseksual perempuan enggak. Terus pecandu narkoba yang menggunakan jalur suntik, itu kan rentan kan. Satu lagi apa gue lupa. Lima kan ya? Laki-laki Risti. Laki-laki Risti. Jadi pokoknya aku pengen tahu juga nih gimana tanggapan dari teman-teman yang kerja di penanggulangan HIV untuk teman-teman LSL itu adalah laki yang seks dengan laki lainnya, bisa dibilang gay, tapi secara program kita bilangnya LSL. Nah Kak, pengen tahu dong pandangan lu tentang pemberitaan yang terjadi di sekitar kita tentang LSL, itu kan di organisasi LSL kan.
lalu. Ya kan? Aku diri atau duduk aja ya? Diri. Ini enak, biar enak Gimana enaknya? Boleh jongkok, boleh nggak? Jadi buat teman-teman media, untuk lembaga kami ini kita khusus menangani HIV dan AIDS dari mulai menjangkau hingga sampai dia melakukan terapi pengobatan. Nah, perlu kita ketahui ada dua hal ini untuk isu di komunitas atau LSL adalah perilaku dan orientasi itu berbeda. Nah, yang beresiko mana? Perilaku atau orientasi? Nah, yang masuk dari LSL atau lelaki seks dengan lelaki atau gay itu adalah orientasi mereka. Nah, yang beresiko adalah perilaku. Nah, berarti kalau perilaku itu ya kita ketahui adalah siapapun beresiko selagi dia melakukan hubungan seks kayak gitu. Penularannya apa? Penularannya melalui darah, cairan pertama ketika melakukan hubungan seks kayak gitu. Dan tentunya yang tidak menular adalah makan bersama, gigitan nyamuk, sisir, yang mitos-mitos yang ada di masyarakat. Seperti kata tadi, kayak ini salah satunya adalah rekan kita Vicky atau Robert. Dia salah satu kita bilangnya ODIF ya, ODIF yang mempunyai pola hidup sehat sehingga dia sama seperti kita kayak gitu. Nah, yang bahayanya apa? Ketika dia sudah terkena virus HIV, virus itu berada di dalam darah. Nah, terus dia tidak melakukan pengobatan dan akhirnya masuk ke fase AIDS. Nah, AIDS itulah yang kita lihat di media-media yang serem itu, yang kondisinya tidak seperti yang lainnya. Sakitnya itu kelihatan lebih ke fisiknya karena itu sudah masuk fase AIDS. Jadi lembaga kami itu kita fokus dalam menjangkau teman-teman. Nah, setelah ditemukan yang positif, nah kita bawa mereka untuk melakukan pengobatan dan itu gratis untuk pengecekannya kayak gitu, tidak dipungut biaya sama sekali. Berarti kalau HIV belum tentu AIDS gitu. Belum. HIV adalah virusnya. Nah, virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berkembang itu di darah. Nah, gitu. Nah, ketika itu dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh, sistem imun. Ketika kondisi tubuh kita lemah, otomatis penyakit gampang masuk. Nah, sehingga ketika lebih dari 5 tahun dia terus dibiarkan, akhirnya penyakit itu banyak di tubuh kita dan masuk ke fase AIDS kayak gitu. Jadi HIV bukan caranya 5 tahun. 5 tahun itu paling lama. Jadi untuk masuk fase AIDS itu 5 tahun ke atas, 5 tahun sampai 10 tahun dia masuk ke fase AIDS itu kondisi tubuhnya sudah kelihatan. Tapi balik lagi ke poinnya ke bagaimana kan setiap orang itu mempunyai sistem kekebalan tubuh yang berbeda. Jadi bagaimana tubuh itu memiliki sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuhnya itu lemah, terus virus itu masuk, otomatis untuk masuk ke fase AIDS itu jauh lebih cepat. Sorry, mau tanya untuk kondisi penderita OD tadi, apa namanya istilahnya? OD. OD. Orang dengan HIV. Oke, itu kalau disembuhkannya seperti apa ya nantinya? Disembuhkan di komunitas Anda? Kalau sampai sekarang virus itu benar-benar hilang di dalam tubuh tidak. Tapi orang itu bisa mengkonsumsi obat. Nama obatnya itu adalah ARV. Nah, dengan orang itu mengkonsumsi obat yang namanya ARV, dia bisa memilih ketika dia menikah ya. Dia menikah, dia bisa memiliki keturunan yang bebas dari HIV dengan catatan mengikuti program yang ada di layanan. Karena puskesmas yang ada di Jakarta semuanya ada poli untuk menangani HIV. Nah, Ya, untuk PMPCT ya sekarang memang. tapi ada satu pertanyaan lagi nih, maaf teman-teman, saya mau nanya. Ini kan kalau bicara gay ya, apakah ada kemungkinan dia akan kembali normal, menyukai bukan sesama jenis tapi di lain jenis? Oke. Nah, kalau untuk gay itu sendiri, jadi gini, itu balik lagi ke orientasi. Sama aja kita memilih kayak gitu. Ada orang kayak kita dari masa anak-anak ke masa remaja, terus ke masa dewasa. Nah, kita memilih jalur kita mau jadi apa. Begitu juga dengan gay, lesbi, kayak gitu. Nah, dengan kalau misalnya lebih gampangnya itu kayak hetero, ya kan? Hetero, lesbi ya, lesbi, gay. Nah, itu kalau kita tidak boleh mengkaji mereka mungkin nggak sih buat balik atau apa? Jadi semuanya balik lagi ke pilihannya gitu. Untuk terkait itu kita balikin lagi. Ini aja nih, aku balikin ke mas. Kira-kira mas nih hetero kan, sama cewek. Kira-kira bisa nggak suka sama cowok? Enggak. Alhamdulillah masih suka sama perempuan. Ya, itu nah itu. Ini adalah sama. Ketika mas tanya itu ke teman-teman gay, dia
Mas, gue balik lagi nih kalau di Mas, Mas mau bisa nggak buat sama cowok? Enggak kan? Ya, pokoknya kan tergantung pilihan juga kan. Betul. Balik lagi ke dirinya masing-masing, balik lagi ke individunya masing-masing, tergantung dia mau menentukan Pilihannya, siapa gitu. Jadi maksudnya di sini kita juga pengen kasih tahu bahwa identitas seksual atau orientasi seksual itu tidak menentukan. Misalkan kayak ada dia suka dandan, dia ngondek, atau dia misalkan ekspresinya seperti perempuan, itu belum tentu gay. Jadi itu banyak, artinya identitas seksual itu tidak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan ekspresi. Misalkan sebagai contoh, Dr. Boyke ngondeknya kenapa sih? Tapi dia seksual. Jadi tuh pengen ngasih gambaran ke situ bahwa ternyata dan juga seperti yang kakak ini bilang tadi bahwa ternyata yang menentukan orang kena HIV atau enggaknya adalah perilaku, bukan orientasi seksual, bukan dia pekerja seks, bukan dia istilahnya LGBT gitu. Enggak, ini tuh tergantung perilakunya. Kalau misalkan saya seorang gay dan saya tidak ngapa-ngapain, hidup saya damai-damai aja, ya saya nggak mungkin dong kena HIV. Tapi misalkan kayak masnya misalkan sehari 5 kali dengan berganti-ganti perempuan, walaupun hetero, tapi kan tetap tertular. Kayak gitu. Jadi pada prinsipnya adalah semua orang tuh bisa tertular HIV. Nggak harus dia pekerja seks. Bahkan sekarang kasus tertinggi di Indonesia itu adalah ibu rumah tangga. Jadi istilahnya teman-teman populasi pencerahan itu kalahnya sama ibu rumah tangga, karena dia itu berhubungan dengan suaminya jarang dong yang pakai kondom kan. Dan juga kalau teman-teman pekerja seks, dia udah tahu dia harus menjaga dirinya karena gue beresiko banget nih. Jadi untuk kesadaran untuk menggunakan kondomnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Ya karena kan percaya gue sama suami istri ini, kayak punya anak, udah nggak usah pakai kondom. Ternyata suaminya suka jajan, bisa nularin ke ini. Dan juga kita juga pengen ngasih tahu bahwa teman-teman yang terinfeksi HIV itu belum tentu perempuan nggak baik, belum tentu gimana gitu, tapi bisa jadi dia korban dari suaminya yang dia pakai kalau sebenarnya kokain ya, atau gitu, pokoknya bisa jadi korban dari suaminya. Makanya ketika melakukan pemberitaan, harapannya teman-temannya dia itu sensitif terhadap hal itu, yang melihatnya bahwa orang dengan HIV ini enggak terinfeksi bukan karena kelakuannya dia, tapi misalkan karena perilaku dari suaminya. Terus aku juga pengen tahu dong tanggapannya tentang pemberitaan yang ada di media, teman-teman. Kita ngundang juga teman-teman dari transpuan. Kita bilangnya transpuan kan kalau familiar di teman-teman adalah warga, ya kan, atau transgender. Tapi aku lebih senang manggilnya transpuan. Kan ada dua transgender itu, ada dua, transgender laki-laki dan transgender perempuan. Itu kalau transgender perempuan adalah yang secara biologis dia laki-laki tapi merasa diri dia perempuan dan dia mengubah diri menjadi perempuan, itu namanya transgender perempuan. Tapi kalau transgender laki-laki adalah perempuan biologis yang mengubah identitas diri dia menjadi laki-laki. Itu ada dua, transpuan dan transmen gitu biasanya. Transmen itu yang dia kebalikan dari laki-laki. Jadi dia perempuan yang pengen jadi laki. Nah kalau ngomong enggak, tanggapannya gimana sih dia cara pemberitaan transgender gitu pada intinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia dari Yayasan Srikandi Sejati. Sehari-hari saya sebagai koordinator lapangan untuk program Global Fund, karena di Yayasan juga ada Global Funding ya, mungkin ada Global Fund, ada Global Fund, tapi sama kegiatan adalah menjangkau dan menuntut. Nah, khususnya menanggapi tentang media, kalau di Yayasan itu misalnya ada kegiatan apapun, peliputan dari media memang harus izin dari direktur, ya. Yeah. Kayak semacam jogging atau misalnya mobilitas atau mengumpulkan bahaya untuk kegiatan edukasi atau PCT gitu ya, yang
di program GET itu ada kegiatan FGD, sekaligus PGD atau secara itu. Misalnya ada media mau meliput itu harus izin direktur. Izin dulu, setelah dapat izin baru boleh meliput. Karena pengalaman ada ya bahwa kalian di wawancara itu tanpa izin gitu ya. Apa yang dikatakan kalian itu beda dengan yang diberitakan seperti itu. Jadi agak sedikit trauma gitu kayak apa gitu ya. Jadi untuk itu direktur udah wanti-wanti sekali sama yang kerja, yang staffnya, bagian lapangan, bagian apa sih manajemen itu kalau berhubungan dengan media itu harus izin direktur. Nah, tapi kalau berbeda misalnya kayak waria mangkal di luar sananya itu ya di luar kendali dari lembaga ya dari kita. Tapi kalau contoh misalnya kayak mahasiswa mau mengadakan skripsi ya, datang ke kita izin dulu dengan lagi kita baru ya kita mewawancarai orang itu wawancara lewat tatap muka atau nanti Zoom seperti itu yang itu sudah izin dari direktur seperti itu karena lembaga apa kita tuh nggak mau ada berita yang tidak kita inginkan tentang waria seperti itu ya. Jadi itu dulu yang bisa berikan info bahwa kita sebagai komunitas TV juga welcome terhadap apa namanya media, tapi dengan harapan ya pemberitaan juga tidak menyudutkan kita gitu. Tentunya apalagi yang hal yang buruk ya gitu. Kita waria dengan lembaga asosiasi kan tujuan pada agar lebih terangkat martabatnya, lebih mandiri, lebih apa ya lebih maju gitu. Mandiri itu kayak bisa nyari duit sendiri gitu, tidak tergantung dengan orang lain atau saudara seperti itu. Mungkin ada sekian dulu ya Mas ya dari saya. Terima kasih. Mbak, untuk Mbak, ya, silakan. untuk pertanyaan tadi dulu. Ya, aku pengen tahu tanggapan dulu. Iya, seperti itu dulu ya Mas ya. Nanti untuk diskusi yang lebih dalamnya, ketika misalkan pengen tahu tentang HIV, pengen tahu tentang ini, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Tapi kita pengen tahu tanggapan dulu. Nah, dari ya, makasih ya. Jadi yang kita omongin dari tadi, kenapa misalkan teman-teman ini aku duluan supaya ngomong karena yang pertama itu ketika pemberitaannya negatif tentang homoseksual, tentang gender, jadi itu tuh bisa ngeganggu penanggulangan HIV dan AIDS. Misalkan ya pemberitaan tentang ODA, misalkan ditulis penderita, ketika misalkan orang pengen tes HIV takut, saya takut kalau saya tahu saya nanti saya menderita gitu. Jadi itu tuh yang berita-berita yang kayak gitu yang kita pengen hindari. Sebenarnya kita kan udah capek-capek nih melakukan penanggulangan HIV, menjaga masyarakat, ngasih penyuluhan, ke penjara, ke komunitas, kemana-mana, ke pemerintah bahkan. Tapi ternyata pemberitaannya bahwa HIV itu menakutkan itu. Jadi ketika orang pengen periksa, gua takut nanti gua stigma, nanti gua menderita, nanti gua gini gitu. Jadi itu yang itu kalau misalkan butuh teman-teman yang lain, misalkan ketika pemberitaan untuk homoseksual itu jelek pemberitaannya, dia takut ke layanan, takut ke rumah sakit karena nanti kalau dia tahu gua gay, nanti tanggapannya negatif gitu. Nanti kalau misalkan tahu gua pekerja seks, nanti tanggapannya negatif karena di media mainstream jadi ketika misalkan di berita mainstream teman-teman transgender itu kan jelek-jelek kan, itu jadi buat teman-teman transgender yang pengen tes HIV takut gitu, karena nanti gua di stigma sama layanannya karena pemberitaan tentang transgender tuh kayak gini gitu. Makanya kita itu mengundang teman-teman media karena kita pengen ada pemberitaan yang lebih netral gitu. Paling tidak
itu tidak menunjukkan teman-teman terjeda, teman-teman pekerja seks. Kalau emang misalkan PS-nya membunuh, ya udah misalkan seorang perempuan membunuh gitu. Maksudnya tidaknya pengennya sih tidak perlu kasih tahu embel-embel bahwa dia pekerja seks, bahwa dia itu, karena itu sedikit banyaknya mengganggu penanggulangan HIV. Nah, dampaknya apa? Ketika misalkan teman-teman takut periksa tes HIV, yang terutama pekerja seks, dampaknya ke orang yang menggunakan jasa pekerja seks kan, karena dia takut periksa dan tidak paham tentang HIV, dia bisa nularin ke pelanggannya, atau pelanggannya bisa nularin ke dia, dan jadi dari pelanggannya dia bisa nularin ke istrinya atau ke wanita-wanita yang lain yang pernah dia tidur. Jadi makanya itu tujuannya kita ngundang teman-teman di sini, pengen ada pemerintah yang netral tentang kepada teman-teman. Nah, aku sekarang setelah ini kan udah tanya nih teman-teman populasi kunci ya, aku pengen tanya dong tanggapannya, misalkan atau misalkan ada punya pertanyaan terkait HIV, terkait apa dari Mas ini dulu di sini. Mas, kira-kira tanggapannya gimana sih tentang teman-teman yang Mas tahu gitu tentang teman-teman populasi kunci atau teman-teman pekerja seks gitu? Kalau saya sih cuma mau menanggapi yang tadi Mas bilang ya, kalau kita dari sebagai insan pers gitu ya Mas ya, untuk kalau memang ada pemberitaan seperti itu, kira-kira yang dilakukan pihak opsi itu seperti apa ya? Biasanya kita nanyain dulu apakah benar apa enggak. Biasanya kan investigasi kita melakukan asesmen dulu, misalkan ada pemberitaan tentang dia misalkan, nah kita tanya dulu benar lu kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, biasanya sih kita berusaha ngomong ke medianya, apa ini kayaknya salah deh, kita nggak diubah. Itu sih lebih ke situ, karena kan media juga kan punya apa sih namanya sih? Kode etik jurnalistik. Jadi kita nggak paham sampai sejauh itu, tapi paling tidak ketika misalkan ada pemberitaan yang tidak benar, yang ada yang menyinggung teman-teman pekerja seks atau teman-teman dari lain, biasanya sih kita ngobrol secara baik-baiknya, kayak nanya gitu ke korban yang diwawancarai misalkan, lalu ke medianya misalkan lampu merah atau apa gitu. Tapi makanya itu kita mengundang ini tuh ada di 5 wilayah, jadi setiap wilayah kita ada di opsi itu ada di 23 provinsi. Nah, yang menjalankan program ini ada di 13 distrik, termasuk Papua, Sorong, Bali, terus Semarang, Surakarta, dan Jakarta, 5 wilayah. Makanya itu sih, karena kan pemberitaan kan banyak kan di pusat-pusat kota kan, kayak Bali, kayak Sorong, kayak Papua, pemberitaan tentang teman-teman komunitas, dan itu tuh menghambat banget buat penanggulangan HIV. Kan tujuannya teman-teman opsi adalah pengen orang-orang yang beresiko itu tahu status HIV-nya. Itu juga kan programnya pemerintah. Jadi pemerintah itu punya program tahun 2030 itu 90% orang yang beresiko tahu status HIV-nya. 90% orang yang tahu status HIV-nya itu, misalkan dia kena terinfeksi HIV, dia mengkonsumsi obat yang dibilang teman kita tadi ARV. Jadi 90% orang yang HIV, dia tahu status viral-nya. Viral itu jumlah kilogram tubuh. Nah, sehingga penularan itu udah nggak ada lagi. Kalau udah 90% itu penularan HIV itu udah nggak ada lagi. Jadi udah putus gitu. Kalau kita lihat corona nih, kalau corona lingkarannya udah putus kan dia nggak ada penularan lagi. Nah, tujuan kita sama kayak gitu. Karena kan sebenarnya yang bikin program ini tidak berjalan kan banyak hal nih, dari segi agama, bisa dari segi ini, dari segi itu. Namanya kita coba nih ngerangkul semuanya, kita ngobrol bareng-bareng. Kira-kira apa sih yang bisa mendukung kerja-kerja dari teman-teman yang di organisasi ini biar program pemerintah yang 90 itu bisa tercapai gitu, karena nanti tidak ada pendanaan lagi buat teman-teman, kan kasihan gitu makanya. Ya, paling kalau untuk itu sih, ini kita sharing. Bang, izin ya Bang ya. Ya. Kalau untuk yang tadi bilang ada embel-embel misalkan pekerja seks komersial atau segala macam, kalau untuk itu kan sepertinya kalau kita di pers ini kita kan harus punya standar juga Bang. Ya. Ya kan? Yang disebut produk pers kita itu kan ada standarnya.
5W1H-nya. Berarti kan harus lengkap seperti itu. Kalau untuk intervensi untuk paling jangan pakai embel-embel, kayaknya mungkin agak sulitan Bang. Kalau untuk intervensi seperti itu. Karena kan kita pers itu independen Bang, gitu kan. Paling kalau untuk masalah itu tinggal penyebutannya aja mungkin yang disosialisasikan. Ya kita juga nggak bisa memaksa sampai seperti itu misalkan, tapi paling tidak teman-teman di sini punya rasa sensitivitas tentang manusia kita itu sama-sama manusia nih, mau bertanya kayak gimana pun gitu. Istilahnya bagaimana kita memanusiakan manusia gitu. Itu intinya seperti itu. Saat ya pasti namanya ya ada dia yang ngebunuh, ada hacker yang ngebunuh, banyak kok dia pemberitaan negatif gitu, yang mencuri segala macam banyak. Tapi paling tidak ketika melakukan pemberitaan tidak netral gitu, dia punya identitas seperti yang orang bilang, punya identitas atau di kayak kemandiriannya kayak independensi. Nah, independensi itu. Jadi mereka punya itu gitu. Dan tidak terpengaruh misalkan karena misalkan kalau pakai kata ini lebih menaikkan ini misalkan gitu. Nah, kayak gitu dia paling tidak punya rasa ternyata setelah ketemu sama teman-teman di sini nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya gitu, bahwa teman-teman yang HIV itu menderita kurus kering gitu. Enggak, kan ya lebih ke situ pengennya. Ada nggak langkah-langkah dari opsi untuk selanjutnya untuk sebutan-sebutan ini ibaratnya disosialisasikan ya agar kawan-kawan media juga tahu untuk penyebutannya. Contoh seperti undang-undang perlindungan anak. Untuk anak di bawah umur itu tidak disebutkan, dan apabila itu dilanggar, itu melanggar undang-undang tersebut dan ada sanksinya. Ada nggak ke arah sana gitu dari? Kalau ke arah sana kita nggak terlalu mau kayak memaksakan banget, karena kalau itu kan rasanya memaksakannya. Paling tidak dengan kegiatan ini kita bisa masukin nih. Jadi teman-teman di sini agak lebih sensitif sih ketika misalkan mau bikin artikel gitu. Paling tidak, ternyata kan yang sekarang kan di TV kata Walia jarak kan, transpuan kan, itu salah satu kampanye kami teman-teman yang terakhir itu buat kasih tahu ternyata panggilan yang menurut teman-teman ini enak didengar itu transpuan. Sekarang kan pemberitaan pasti transpuan yang terkait yang apa sih prank itu, karena kan di berita-berita jarang Walia kan, tapi transpuan itu tuh salah satu kampanye kita biar paling tidak teman-teman terakhir itu merasa dihargai sebagai manusia kayak gitu. Itu salah satu contoh yang menurut kita teman-teman transgender berhasil melakukan di media kayak gitu. Itu kan karena teman-teman media itu merasa punya sensitif. Oh ternyata dia kasihan loh di prank. Gitu tuh saya rasa itu tuh yang pengen kita timbulin teman-teman. Ya kita juga paham teman-teman di sini berkembang di media segala macam lah. Kita nggak munafik ya maksudnya. Tapi paling tidak dia masih punya rasa. Oh ternyata yang baik kayak gini loh gitu. Gitu loh. Kira-kira ada tanggapan lain sih dari teman-teman media gitu. Ya, boleh Mas. Ya, kalau menurut saya sih ini untuk saya panggilnya apa nih? Hah? Manggilnya apa? Abang atau apa nih? Angga aja ya. Sebenarnya untuk program yang Angga yang dilaksanakan ini LSM-nya bentuknya seperti apa udah cukup bagus juga. Kami ini Sunfest ya kan tetap mendukung ya kan untuk program ini, terutama Bung Angga juga membantu juga program pemerintah ya kan, itu cukup bagus sekali. Apalagi sekarang ini kan mohon maaf banyak anak-anak yang di bawah umur yang tanda kutip korban lewat micet segala macam, jadi lebih ditekankan lagi, lebih digalakkan lagi untuk sosialisasi ini. Saya rasa cukup bagus sekali. Itu juga karena kan untuk pekerja seks itu umurnya masih menurun kan. Dulu kan orang berani melakukan pekerja seks umur di atas 18 tahun. Ya umur yang udah lumayan matang. Tapi sekarang banyak banget kalau istilahnya bilang tuh cabai-cabian yang masih umur belasan. Dede gemes. Iya dede gemes. Nah itu tuh karena kita mengedukasinya juga itu beda, makanya kita tuh satu-satu nggak tiba-tiba langsung penyuka kita ada strateginya. Misalkan nih tujuannya opsi organisasi kita ini sebenarnya tidak melegalkan pekerjaannya. Kita tuh pengen kayak teman-teman ini minimal ketika misalkan dia kan nggak selamanya nih kayak gini, tapi minimal nanti dia berdaya, dia punya skill yang lain untuk hidupnya lebih baik lagi gitu. Makanya di program opsi ada juga
ya keterampilan. Bahkan tahun kemarin kita udah melakukan program namanya Yes I Can. Yes I Can itu semua teman-teman pekerja seks itu kita kasih kapasitas masuk, kayak misalkan dia pengen jadi apa, pengen jadi sekretaris, nah kita kuliahkan sekretaris. Ya, ada program itu sampai yang dia pengen apa sih filternya awal itu sampai ke yang paling mahal itu siapa? Mustika, aku lupa. Pokoknya dia tuh ada mustika ratu apa buat make upnya tuh sampai kita sekolahkan ke sana gitu, biar dia bisa berdaya, bisa nggak cuma jadi pekerja seks aja gitu, paling tidak dia bisa ketika dia udah tidak bisa jadi pekerja seks, dia bisa bekerja di sektor lain kayak gitu. Lebih ke situ, dan pengennya juga dia punya pengetahuan yang lebih gitu, nggak cuma kan kebanyakan juga kan teman-teman yang di jalan itu ya pendidikannya rendah kan rata-rata, jadi tuh makanya kita ngedorong mereka supaya mau berorganisasi, mau belajar, jadi biar hidup bahasa kasarnya nih kita ngomongnya bahasa desa aja. Hidup lo nggak gitu amat, jadi hidup lo aja, gitu ada perubahan. Jadi untuk program itu khusus anggota yang sudah tergabung atau memang? Untuk sementara itu keputusan buat khusus untuk ini. Tapi kalau untuk program kita membantu siapa aja. Tapi untuk menerima manfaat yang paling banyak itu teman-teman pekerja seks, mau dia pekerja perempuan, laki-laki, dan transgender gitu. Jadi rata-rata ya paling tidak dia pernah menjadi pekerja seks atau masih juga nggak masalah. Tapi rata-rata sih mereka ada yang masih, ada yang muda gitu. Jadi kita lebih pengen teman-teman itu lebih berdaya aja gitu, dan cuma kayak gitu ya. Terus lagi ketika kan banyak nih rata-rata tuh kalau teman-teman pekerja seks itu dikriminalisasi kan. Kriminalisasi sih ada perda, kalau di penjara enggak ada hukumnya kan, ya kan. Tapi perda itu ada yang bisa tahan mereka misalnya kedoyan 6 bulan, tahun ya. Nah, kita tuh coba ngelakuin advokasi itu. Makanya kan motif itu tuh ya kadang-kadang kita nggak tahu gitu, kenapa sih misalkan kakak ini misalkan melakukan ini gitu ya, nggak sama gue males, nggak mau ngapa-ngapain, udah gue ngangkang aja dapat gitu. Nggak segitu juga sebenarnya kan, tapi stigma dari masyarakat kayak gitu, lu males tuh jadi lonteng kayak gitu kan. Tapi banyak loh motivasi lain yang bikin dia kayak gitu. Sebenarnya banyak teman-teman ya nggak semua sih, tapi mereka juga nggak mau ngelakuin itu. Kalau misalkan kayak punya suami yang bener, punya kehidupan yang layak, ya nggak mungkin juga kan. Kecuali mungkin itu hobinya dia gitu kan, itu beda lagi. Ada hobi mungkin, hobi seperti itu kita beda lagi. Tapi dalam kehidupan nyatanya gitu di lapangan yang saya datang gitu, nah itu kebanyakan juga ya mereka juga ya udah mau gimana lagi gitu. Terus ada isu yang terbaru adalah untuk teman-teman di komunitas yang di daerah Mayoran itu, dia direkamin sekarang, dijadikan konten YouTube. Itu sih yang bikin kita agak kasihan ya. Jadi tuh konten-konten kreator yang nggak punya ide atau pengen naikin subscriber gitu, dia tuh menggunakan teman-teman pekerja seks. Jadi tahu kan kalau misalkan sekarang ada yang kayak direkam-rekam, nih harganya berapa nih yang di Bandung, yang di apa, itu sekarang di Mayoran itu banyak yang digituin. Jadi baik, saya mau tanya nih Mas, ini kan banyak kasus yang pekerja seks kemudian direkam, kemudian yang dari sudut pandang hukum, sebetulnya yang membooking atau pekerjanya yang salah? Kalau dari kan aku bilang, aku kebetulan juga di LBH masyarakat kan, kalau teman-teman pekerja seks itu tidak bisa dijerat sama hukum, dia tidak ada tindak pidananya. Tapi kalau di Perda, ada tuh Perda Keterlibatan Umum namanya tahun 2008. Jadi dia bisa dimasukkan ke panti dan dikasih keterampilan kan. Itu alasannya, makanya kata ada panti, itu yang kita doyan. Payung ada juga. Nah kalau yang rekam itu bisa kena pidana perbuatan satu perbuatan tidak menyenangkan. Satu juga memberikan informasi, kalau nggak salah tuh dia pernah kena UITE karena memberikan informasi tanpa persetujuan. Cuman kesulitannya di saya gitu adalah kan pasti ketika misalkan kita laporan itu, media pasti itu kan nge-blow up kan ya. Ada yang tahu mungkin dia nge-blow up cetak pemberitaan kan. Biasanya teman-teman pekerja seks itu tidak mau
blow up. Jadi itu kesulitan kita adalah teman-teman pekerja seks yang kami kurang berani buat menyuarakan apa ya masalahnya, dikarenakan ya aku tahu sih takut ketahuan keluarganya, takut ketahuan anaknya gitu sih ya. Aku paham faktor-faktor itu, tapi paling tidak sih biasanya aku kalau ada yang rekam kayak gitu di YouTube, aku yang pertama aku report, terus gua kirim DM ya mohon untuk tidak diturunkan karena bla gitu. Nah, kalau bicara seperti tadi ya, Mas Angga, kondisi komunitas Anda ini saat ini, apakah ada pembinaan untuk pengalihan profesi? Misalkan pembinaan, ya biar mereka menyadarkan lah. Kalau pembinaan terkait itu sebenarnya sih tidak ada, karena ini loh Pak, pertanyaan saya adalah, kali jodoh dia nggak adain, pekerja seksnya tetap ada apa enggak? Ada limitnya. Nah, itu jadi pemerintah pun istilahnya memberikan solusi, udah mesti ini lokalisasi, udah dibersihin. Pertanyaan ya, kerja tak ada apa enggak? Ya tetap ada dong. Nah itu makanya saya dan teman-teman itu Ditambah canggih. tidak mendorong teman-teman buat berhenti, karena pemerintah aja yang suruh berhenti nggak bisa, apalagi kita siapa? Kita nggak punya kebijakan, kita nggak punya power. Tapi paling tidak kita memberikan edukasi terkait HIV, terkait keterampilan, gimana caranya ngomong, gimana caranya berhadapan dengan polisi, gimana caranya berhadapan dengan oknum. Itu lebih ke situ. Tapi kita tidak memberikan keterampilan supaya lu nggak jadi PS lagi gitu, kita nggak bisa. Yang legendaris aja tuh apa sih di Bandung itu aku lupa. Ya yang Saritem apa sih? Saritem. Ya dia kan di Bandung kan udah jadi pusat banget gitu kan. Karena nggak ada, tapi kerja seksnya emang langsung pergi, langsung hilang, langsung udah kerja lagi enggak. Malah ada yang ke Jakarta, malah ada yang ke Bali, kayak gitu. Jadi apa ya, kita nggak bisa menghentikan apa yang mereka ingin lakukan, kan udah diberi masing-masing. Oke, jumlah anggota sendiri di komunitas Anda berapa? Kalau untuk DKI kurang lebih yang terdaftar ya Mas, tapi yang penerima manfaat banyak, tapi yang terdaftar secara dia nulis untuk ikut anggota kurang lebih ada 100 lebih lah. Untuk yang dia emang mengisi formulir kan, tapi yang penerima manfaat ketika dia bekerja dia kena masalah, kita akan coba bantu. Terus, tapi kalau itu ada di 23 provinsi di Jakarta, di seluruh Indonesia. Berdirinya Mas, berdiri. Hah? Berdirinya Sejak kapan? Kalau opsi aku kurang, nanti aku kalau bisa buka di website, tapi yang aku tahu kayaknya udah lama. Tapi dia lebih ke 10 tahun lah kurang lebih. Tapi kita lebih ke bagaimana teman-teman pekerja seks itu lebih kayak berdaya gitu. Dari awal tuh kita ngasih edukasi, lebih ke situ sih, lebih kayak gimana caranya dia tetap hidup sehat. Intinya gimana caranya teman-teman pekerja itu mempunyai kualitas hidup yang baru di Bali. Ya kan dari segi kesehatannya, dari segi kehidupannya. Terus kita juga banyak lah program-program yang berjalan. Program yang, mohon maaf, mungkin kalau ada kasus gak yang paling terberat dalam pengalaman opsi menangani teman-teman pekerja seks, harus mendekam atau mungkin mohon maaf gigolonya atau bagaimana itu? Kalau pekerja seks pasti ada gigolo atau maminya. Nah itu bagaimana tuh? Sebenarnya sih yang paling sulit adalah ngasih edukasi dulu. Karena kalau yang perempuan lebih bisa terlihat kan, lebih visible gitu loh. Kita bisa kelihatan di pinggir jalan, di tempat karaoke, kelihatan kan, ya lebih gampang ditanggung. Tapi yang dari tempat-tempat gender juga lebih mudah nih, karena lebih kelihatan. Yang agak sulit adalah mengedukasi teman-teman yang dia ada kerja pada laki. Karena stigmanya adalah lu laki ngapain lu kayak gitu? Lu emang gak bisa kerja lain. Iya kan, pasti dong stigmanya lu laki, lu bisa mampu, bisa apa, bisa dapat duit. Kenapa lu malah kayak gitu? Punya stigma kayak gitu yang bikin mereka enggan buat ketemu sama kita. Lu kok cowok kenapa jual diri? Banyak kayak gitu-gitu. Ya, stigma yang kayak gitu yang bikin mereka agak susah, agak lebih invisible gitu buat dijangkau, buat kita jangkau, buat kita kasih edukasi. Tapi kalau teman-teman kalau jasa perempuan atau yang di jalan itu kan lebih mudah diajak ngobrol. Tapi ya banyak ada kesulitannya juga, tapi minimal ketika bisa ngobrolnya lebih dalam lagi, lebih enak dibandingkan sama teman-teman yang berjasa laki-laki.
Berarti kalau yang terdaftar itu bergabung di kawan-kawan opsi, berarti sudah pasti itu menerima manfaat dari Ya biasanya kita prioritaskan Mas. Kita kasus ini dia itu udah terdaftar. Jadi ketika ada pertemuan kita prioritaskan buat dia datang. Karena kadang-kadang mereka itu kan punya kesibukan masing-masing. Karena ada yang jam segini baru bangun, yang dia kerja malam, karena ada yang kita milih juga. Apakah dia aktif atau tidak? Paling tidak ketika misalkan dia aktif, dia tahu, dia paham. Dia bisa kasih tahu nih ke teman-temannya yang makan bareng. Atau misalkan satu lingkungan bareng bisa kasih tahu nih HIV itu ternyata kalau makan bareng nggak nular loh. Lebih ke hal-hal kecil kayak gitu aja. Terus minimal bisa ngingetin ke teman-teman kerja yang lain, lu pakai kondom, kalau nggak pakai kondom bisa tertular HIV kayak gitu. Kalau nggak misalkan ketika ada keluhan, ayo ikut ke rumah sakit kita berobat ya kayak gitu kan. Lebih di situ. Jadi bagaimana mereka walaupun pekerja tapi bisa paham dengan kondisi kesehatannya, paham dengan kondisi lingkungannya kayak gitu, termasuk komunitas lain kan dari maka ini kan dia menjangkau teknologi kan, jadi lebih ke arah situnya juga, gitu, gimana dia tahu akses layanan, terus gimana dia tahu buat berobat kayak gitu. Untuk selama ini untuk Jakarta ini kan bisa dibilang tempat hiburan, surganya tempat hiburan malam gitu ya. Kan gitu ya? Iya. Dari opsi sendiri ada nggak ibaratnya sosialisasi ke tempat-tempat tersebut? Oh, kalau sosialisasi kalau dari Jakarta Pusat itu udah pernah kita sering melakukan sosialisasi, kita kayak ketemu sama teman-teman, kita kumpulin, kita ngebahas tentang HIV dan AIDS gitu, atau ngebahas tentang hukum. Tahu kan lokalisasi Gunung Angkrang? Iya. Nah, kita ngadain pengadilan hukum di sana sama LBHM. Ini banyak sih yang udah kita lakukan. Kita lebih kayak kasih pengetahuan ke mereka aja gitu. Gimana cara dia misalkan mau tes HIV di mana, layanannya di mana, bukannya jam berapa, bayarnya berapa, cara penularannya seperti apa, atau cara dia bernegosiasi dengan pelanggannya. Misalkan nih pelanggannya nih yang kurang ajar tuh pelanggannya nggak mau pakai kondom nih. Nah itu kita ajarin nih gimana caranya biar lu bisa ngomong ke pelanggan lu, ya udah pakai kondom gitu. Ada kita ngajarin itu biar supaya diri dia sehat, pelanggannya sehat juga. Lebih ke situ. Nah aku juga pengen tahu dong, ada nggak sih pernah nggak sih dari teman-teman ini melakukan pemeriksaan terkait misalkan yang Pasti ada investigasi. Ya, tapi lebihnya sih kalau biasa itu ke pengusahanya. Oh, kayak apa ya? Biasa dari legalitas ya sebenarnya. Jadi kalau Bukan begitu, Bang. bukan, kalau pribadi saya dari perusahaan media itu salah satu TV ya, TV nasional waktu itu. Kita melakukan investigasi itu di saat mereka yang pakai premium call, jadi yang mereka tanda petik yang telepon booking BO langsung di hotel. Nah, mami datang gitu kan. Nah, semua setup kamera tapi kita blur gitu kan. Nah, di situ kita membuat satu pertanyaan kepada si pekerjanya gitu kan secara baik-baik. Nah, tapi di sini kita agak sedikit bingung ya kan. Kenapa wanita-wanita yang notabene masih sehat walafiat, masih punya masih punya tubuh yang indah gitu kan, namun kok tiba-tiba masih memilih pekerjaan seperti itu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mas Angga nih sebagai komunitas opsinya nih. Kebanyakan apakah memang susah juga nih menyadarkan mereka atau gimana, Mas? Yang aku seperti bilang tadi, ya, kalau kebetulan opsi itu lebih menengah ke bawah ya Pak. Menengah ke bawah. Jadi pasti motifnya adalah ekonomi gitu. Beda lagi misalkan kayak yang seperti yang premium call tadi, aku nggak paham motivasinya apa. Tapi kalau yang opsi jangkau kebanyakan kan menengah ke bawah. Jadi rata-rata sih motivasinya ekonomi. Lebih ke situ. Kalau yang menengah ke atas aku nggak paham, mungkin ya hidup segala macam bla bla bla. Aku nggak tahu maksudnya karena buat menjangkau mereka tuh susah. Karena mereka nggak mau bukan nggak mau ngaku sih, kayak minimal mereka ketika kita ajak buat tes HIV mau, tapi tidak. Jadi gua kan bukan jablay, gua cuma model gitu. Gua kan bukan jablay, gua cuma pemandu karaoke. Itu sih, jadi apa ya, keterbukaan mereka ke teman-teman opsi itu agak
susah dibanding kalau teman-teman di jalan kan nggak mungkin juga dengan aku orang lemah otak lebih seksi. Ngapain arisan? Kan nggak mungkin. Atau misalkan pengajian kan nggak mungkin juga. Itu keterbukaan teman-teman di jalan itu lebih terbuka. Bahkan dia gampang, bahkan mereka lebih cenderung menceritakan apa yang kayak terjadi karena seperti ini gara-gara corona, jadi lebih gampang kayak gitu. Sedangkan kan nggak mungkin kalau dia model-model di Paragon gitu. Yang Paragon yang di mana kan banyak ya kan? Ya, cost to cost gitu ya. Iya, kita kan nggak mungkin juga yang ada mereka yang tercantik kan. Gitu aja. Oke, terima kasih Kang. Kalau dilanjutkan nanti teman-teman media lain bingung nanti saya jawabnya. Saya seneng nih ngobrol. Mas gini, enggak. Kebanyakan dari kita yang masuk, kalau pengalaman saya ya, kita hajar di pengusahanya. Ada nggak langkah dari opsi untuk berdialog dengan pengusahanya karena dampak dari legalitas tempat usahanya juga berdampak pada pekerjanya. Apabila legalitas dia tidak dipenuhi, otomatis kan berdampak pada pekerjanya. Ada nggak sih pendekatan sendiri dari opsi ke para pengusahanya itu? Nah, kalau lebih ke situ sih kita enggak, karena kita lebih menyasar kepada teman-teman pekerja. Misalkan nih, ini tuh ceritanya perempuan pekerja semua, masnya nih yang punya nih ya. Nah, ketika misalkan masih di proses hukum, kita nggak akan membantu. Kita lebih membantu ke teman-teman yang pekerja. Teman-temannya, tapi tetap ada advokasi ya, ke teman-temannya sendiri ya. Tapi kan jeratan hukumnya beda. Kalau yang punya pengelola bisa ketahuan dia jadi bilang mucikari kan. Nah, tapi kalau misalnya teman pekerja kan enggak. Kita lebih ke bagaimana melindungi hak-haknya teman-temannya. Pekerja sih lebih ke situ karena yang kita meraih pekerjanya aja susah, apalagi yang buat-buatnya biasanya sih ya kalau yang dia masih menengah biasanya dia masih mau gitu kayak teman-teman yang dari organisasi buat pendidikan HIV datang ke sono, misalkan dari Puskesmas Taman Sari datang ke salah satu kafe di Mangga Besar, itu masih kalau yang menengah dia masih mau nih buat anak-anak buahnya dites HIV gitu, diperiksain gitu. Tapi kalau yang kayak model di Paragon, apalagi ya ilegal, siap mahal-mahal gitu, cewek-ceweknya 3 juta ke atas, ya susah. Mereka bilangnya saya punya dokter pribadi, saya punya ini. Tapi kalau yang dia menengah itu, kita kan kayak di swasta, ada kan ya swasta yang di Melati lah. Iya, yang 300 sampai 1 juta itu masih bisa. Tuh, kita masih bisa ngobrol sama ownernya. Kita mau ngasih penyuluhan nih, atau misalnya kita mau ada pemeriksaan HIV gratis, bisa nggak masuk ke situ ngecek teman-teman di sana gitu. Di situ sih. Bang Mat, info pariwisata silakan. Ya kalau atau lagi Mas. boleh banyak kok. Boleh banyak. Kalau untuk program dari opsi, Bang Angga untuk keagamaannya nih. Contohnya mungkin agama untuk siraman rohaninya nih. Siraman. Beda. Kalau kita bicara siraman rohani, kalau dia mempunyai siraman rohani, dia membentengi bahasanya kan. Paling enggak kan itu buat bisa mengerem, tidak ada nggak dari program opsinya Dari kalau tentang agama gitu. Kalau kita kan tujuannya adalah untuk membangun situasi kondusif buat teman-teman yang nggak pernah mengalami PDRS kan. Ya, jadi kita juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Iya, kemarin kita undang juga di sini ya. Kita undang di sini, tapi kita bicaranya bukan tentang belum meruqyah si A, coba kok. Dari susunan struktur opsinya ada nggak? Enggak. Penanggulangan HIV itu bisa berjalan dengan baik. Karena takutnya gini, misalkan tokoh masyarakat aja nggak tahu di kampungnya ada yang HIV, terus dia nggak paham juga tentang HIV yang ada, kan dikucilin sama warganya kan. Terus dia nggak mau berobat. Kalau nggak mau berobat dia sama nularin orang. Dia main lagi sama orang, mulai lagi. Yang kita inginkan adalah ketika misalkan di suatu kan Kemayoran nih, tema Kemayoran, kita udah ketemu sama camatnya, udah ketemu sama tokoh agamanya. Jadi ketika ada kasus di situ, mereka nggak mendiskriminasi, mereka bawa dia ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan kayak gitu. Nah, kan nggak semata-mata kayak gitu, makanya kita teman media juga nih, biar pemberitaan tentang HIV dan AIDS itu nggak semenyeramkan yang sebelum-sebelumnya. Misalkan
foto juga pemerintahan tentang HIV dan AIDS. Fotonya tuh orang yang kurus dari kota Sambil nunduk gitu ya. Iya. Iya kan kayak gitu kan, misalkan gitu. Tapi nggak banyak gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak pengen ngasih gambaran bahwa ternyata nggak seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ya seperti bijak, terus spa, ya banyak. Jadi intinya segala sesuatu mau materialis, mau berupa uang, mau berupa materi, mau berupa apapun itu yang ditukar dengan jasa seks, itu pekerjaan seks. Jadi misalkan ada istilah kalau yang perempuan yang di daerah apa sih tartinggi banyak STM, sabut tukar fit, itu juga dia pekerja seks juga karena dia menukar dirinya dengan amfetamin itu. Nah, terus kalau kasar kan, nah, jadi untuk Apa? Untuk patologinya sendiri ada di nanti bisa hubungi Erwin aja sih kalau misalkan dengan pakai Erwin nanti kan kayak nanti jadi juga kan kayak kalau berita-beritanya yang agak-agak ini mas kok berita yang ini terlihat ya. Jadi lebih gender ada namanya panseksual. Panseksual itu dia nggak memandang gender apapun gitu. Mau dia laki, perempuan, waria, transgender dia suka. Kalau biseksual itu lebih ke perempuan dan laki-laki secara apa ya identitasnya itu. Nah, kalau alamatnya itu kata Oki DKI ada di Jalan Pisangan Baru 3 nomor 31 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Itu di web ada ya? Enggak, ini baru kita pindah. Oh. Jadi enggak kayak untuk perregionan ya, barat, pusat, enggak gitu ya. Satu DKI gitu ya. Jadi satu DKI kita apa namanya satu sekretaris. Tergantung juga kan kita kan tergantung pendanaan ya Mas. Kalau kita dapat sekretariat kita punya. Tapi kalau kita lagi nggak ada pendanaan kita juga kadang-kadang masing-masing. Tapi ya tujuan kita adalah itu gimana caranya ya teman-teman yang kerja jasa itu pemerintahnya nggak jelas. Karena kan nambah kita juga. Ada rilisnya nggak? Bang bikin nggak rilis untuk ini enggak? Tidak, kita lebih kayak gathering gitu. Gathering apa ya? Oh, berbagi. Maksudnya kalau ada rilisnya biar kita satu berita jadi sama untuk itu gitu. Ya, maksudnya terserah Mas pemberitaan apa tapi bahasa itu tadi aja. Ya, tapi juga nanti kayaknya itu hal-hal yang baik yang positif biar nanti orang-orang yang di luar sana nih yang pekerja seks, yang gini, yang apapun itu, yang dia punya masalah tentang kesehatan, dia pengen tes HIV nggak malu, itu gue lihat pemeriksaan bagus kok, masyarakat juga udah paham kok, misalkan kalau kena HIV itu bukan penyakit kutukan, bukan penyakit apa gitu, itu maksudnya itu, jadi biar mereka yang membaca berita itu, jadi punya terinspirasi buat tes HIV. Karena untuk ARV sendiri obatnya itu ada khusus atau memang di pelayanan kalau ARV itu ada di puskesmas ya Kak? Puskesmas kecamatan sudah ada ya? Nah, jadi di setiap puskesmas kecamatan insya Allah ada. Untuk di Jakarta ya, tapi di wilayah lain kita kurang tahu. Tapi di Jakarta kecamatan ada ya. Di daerah juga puskesmas Ya. rekomendasi Ya, tapi kecamatan ya. Jadi kalau kelurahan nggak ada, kalau kecamatan ada. Yang di Jakarta sih ada semuanya. Untuk di rumah sakit juga ada ya Kak? Dan itu kalau obat itu aksesnya bayar nggak sih? Untuk obatnya bayar nggak? Kalau untuk obat ARV itu sendiri gratis dari pengertian sekali, adapun bayar paling admin dari rumah sakit itu atau dari puskesmas. Nah, jadi kan udah ada nih obatnya buat supaya apa ya kualitas hidupnya lebih baik lagi gitu. Nah makanya kita tuh pengennya yang kena HIV ini tes HIV, terus dia tahu statusnya, terus dia minum obat, terus dia nggak nular orang, terus selesai gitu kan. Itu berapa lama untuk proses penyembuhan atau diobatin ini? Minum obatnya seumur hidup. Hah? Jadi obat ARV itu berubah penyakit apa sih? Menjadi penyakit kronis. Jadi itu kalau penyakit kronis kan kayak gula, harus minum obat seumur hidup dong. Darah tinggi seumur hidup dong, sama aja gitu. Jadi kita harus minum obat malah tahan gula, pakai insulin segala macam bla 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 ya kan. Tapi kalau HIV cuma minum obat sekali sehari atau 2 kali ya kan. Tergantung jenis obat dan jenis obat yang diberikan. Misalkan nih, setiap orang ini beda-beda. Misalkan aku yang kena HIV sama dia kena HIV itu obatnya belum tentu sama. Jadi dari dosis atau jenis obat. Jenis obat. Karena ada kalau yang dia punya penyakit ginjal nggak boleh dikasih apa sih Kak? Ada kan? Aku tak menemani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Mozaik. Saya Izzy di gitar. Dan saya Huri di vokal. Stay tune terus di thenewsradio.com Indonesia. Satu-satunya radio yang udah ngeprank saya live on air. Wah, seru banget ya pastinya. Sedih banget gua. Tapi keren sih. Untung juga gua nggak kena. Tapi ya udahlah ya. Yang penting jangan lupa untuk request lagu-lagu kita yang berjudul Dunia Sementara, Akhirat Selamanya. Dan bersama di surga hanya di thenewsradio.com Indonesia. Inspiring Online News Radio. Terima kasih. Sia-sia